Halo everyone, bertemu lagi dengan gue. Kamu ketemu lagi. Gue kan bukan YouTuber. Oke, bertemu lagi dengan gue, Saipul. Gue akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan seputar data, informasi, dan lain-lain melalui video-video referensi yang gue cari di YouTube. Silakan bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail dan secara terstruktur, boleh teman-teman langsung klik link di deskripsi. Terima kasih. Let's go. Apa sih data itu? Mari kita mulai bahwa pada kenyataannya data itu adalah berbentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya dalam bahasa Latin disebut sebagai datum. Datum dalam pengertiannya adalah sebagai informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang merupakan angka, kemudian simbol, kata-kata atau bahasa, karakteristik atau sifat, dan lain-lainnya. Secara singkat, Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan data sebagai keterangan yang benar dan nyata. Jadi kata kuncinya adalah sesuatu yang benar adanya dan memang nyata terjadi atau nyata adanya. Dan apa itu informasi? Artinya informasi itu. Secara umum, pengertian informasi adalah segala sesuatu yang memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik atau subjek tertentu. Informasi dapat berupa fakta, data, ide, atau opini yang diberikan oleh sumber yang berbeda seperti media, buku, internet, atau orang lain. Informasi dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, membuat keputusan, atau berkomunikasi dengan orang lain. Informasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi untuk suatu permasalahan. Lalu, komponen-komponen apa sih yang ada di komunikasi data? Ada 5 komponen utama pada komunikasi data, yaitu pesan, merupakan suatu informasi atau data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Pengirim, merupakan perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, kamera video, dan sebagainya. Media transmisi, merupakan jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Selanjutnya, protokol merupakan seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung, tapi tidak dapat berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu penerima, merupakan perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, televisi, dan lain-lain. Apa sih pengertian sinyal analog dengan sinyal digital? Dan bagaimana cara kerjanya? Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal dan sinyal digital atau discrete signal. Sinyal analog bersifat kontinu, artinya setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya, jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskrit. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Apa sih pengertian dari analog digital converter atau EDC dengan digital analog converter atau DEC? Selanjutnya kita akan mengenal apa itu analog digital converter atau ADC. ADC sendiri adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan yang berbentuk kontinu atau analog menjadi nilai biner atau digital yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital.
ADC sering digunakan untuk menjembatani pemrosesan data berupa sinyal analog oleh sistem digital. Selain itu, ADC juga berperan sebagai pengatur proses industri, rangkaian pengukuran atau pengujian hingga komunikasi digital. Dalam penerapannya di dunia nyata, kita ibaratkan mikrofon. Ketika seseorang berbicara dengan mikrofon, yang merupakan fenomena alam yang sifatnya analog, maka suara manusia akan diubah ke dalam bentuk sinyal-sinyal listrik analog oleh mikrofon atau transducer. Transducer memiliki pengertian merubah variabel fisis menjadi variabel elektrik. Ketika sinyal ini hanya akan diolah secara analog, maka cukup diberikan amplifier atau penguat dan kemudian diumpankan ke loudspeaker sehingga keluar suara yang lebih besar. Akan tetapi, suara tersebut tidak dapat kita modifikasi, kecuali kita ubah bentuknya ke sinyal digital. Jika diubah ke sinyal digital, seperti yang terjadi pada komputer, maka suara ini dapat kita beri berbagai macam warna suara. Setelah itu baru bisa diumpankan ke loudspeaker. Jadi, seseorang yang berbicara melalui mikrofon memiliki data analog yang kemudian diubah melalui ADC menjadi data digital yang diterima oleh komputer. Dan peran komputer di sini sebagai alat pengolah data. Data yang masuk atau seseorang yang berbicara melalui mikrofon, datanya akan berbentuk data analog yang kemudian akan dirubah menjadi data digital. Selanjutnya adalah Digital Analog Converter atau DAC. DAC adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal digital adalah sinyal biner yang berbentuk bit yang merupakan kombinasi dari 1 dan 0 atau level tegangan tinggi dan tegangan rendah. DAC digunakan perangkat elektronik ataupun digital di bagian output untuk membuat sinyal analog. Fungsi utama dari DAC adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Selanjutnya adalah visualisasi mengenai DAC. Contoh sederhananya adalah seseorang yang berbicara melalui mikrofon, kemudian data menjadi data analog, yang kemudian diproses oleh ADC menjadi data digital yang diterima oleh komputer. Lalu data digital tersebut diubah lagi dengan DAC menjadi sinyal analog yang kemudian dapat didengar oleh telinga manusia. Suara yang dihasilkan dari speaker adalah bentuk analog dari data input digital. Sebelum membuat audio, DAC membuat gelombang anak tangga. Ini adalah gelombang di mana ada lompatan kecil di antara setiap pembacaan digital. Untuk mengubah lompatan menjadi pembacaan analog yang mulus dan terus-menerus, DAC menggunakan interpolasi. Interpolasi adalah metode untuk melihat dua titik bersebelahan pada gelombang anak tangga dan menentukan nilai di antaranya. Dengan demikian, suara yang dihasilkan ini akan lebih halus dan tidak terlalu terdistorsi. DAC mengeluarkan tegangan yang telah dihaluskan menjadi bentuk gelombang kontinu, seperti pada gambar.